Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 26 Juni 2025. Jadi hari ini terakhir ya, minggu ini, besok kita ada liburan ya, tahun baru Islam. Nah, hari ini tadi kalau lihat sekilas saya, wih, luar biasa ini ditarik IHSG ya. Gini luar biasa. Ini pasti yang bisa melakukan tarik-tarikan seperti itu bukan retail, itu pasti sekelompok orang atau yang punya kapital besar lah ya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat indeks Asia sore ini mix ya, beragam karena sebenarnya kan sentimennya lagi cari-cari nih. Kemarin sentimen perang di Timur Tengah sudah mereda. Sekarang kita melihat beberapa berita ini masih mengambang-ambang di Bloomberg juga, saya nonton juga mengambang mereview kembali kebijakan Donald Trump setelah Timur Tengah mereda, mungkin akan ada perang berikutnya, melanjutin perang dagang tarif dengan Cina dan yang lain-lainnya ya, mitra dagang. Jadi itu juga kalau kemarin kita lihat sebelumnya nonton Jeremy Powell, The Fed ya, Bank Sentral Amerika, kelihatannya memang pandangannya belum mau menurunkan suku bunga, dan komentar dari Donald Trump mulai gelisah, dia mulai mencak-mencak suku bunga kok belum turun juga, jadi dikritik. Nah itu nggak tahu lah, mungkin apakah nanti akan diganti karena Jerome Powell aja bilang bahwa The Fed itu apolitik, nggak bisa, tapi membernya bisa saja punya afiliasi ya. Jadi itulah, nanti kita tunggu perkembangannya karena sentimen lain saya rasa dalam negeri Indonesia tidak ada yang signifikan ya, tidak ada. Lalu regional juga nggak ada lagi cari-cari kita. Jadi kalau nanti ada pergerakan-pergerakan mungkin kita sambil menunggu apa drivernya. Hari ini ada alert Bapak Ibu, Inco dan Java ya. Besok libur. Ya, besok kita tanggal 27 libur. Tahun baru ya, Bapak Ibu, tahun baru Islam. Jadi selamat merayakan Hari Raya Islam, Bapak Ibu, 1 Muharram. Ya, besok libur. Saya sendiri malam ini buat after market close karena kan pas liburan anak ya. Jadi liburan. Jadi saya keluar kota, maka saya buat sekarang. Mungkin nanti Bapak Ibu yang mau perpanjang robot, nanti kita usahakan lah ya, tidak ada kendala. Robot masih hidup, tidak ada masalah, tapi marketnya nggak hidup kan, maksudnya marketnya close. Itu saja ya. Selamat tahun baru, besok libur. Mungkin bertemu kembali di hari Senin. Kayaknya liburnya cuma 1 hari. Libur cuti bersama, nggak tahu ada atau nggak. Nanti kita lihat lah ya Bapak Ibu. Lihat. Karena saya agak panjang juga. Jadi mungkin hari Senin baru balik atau hari Selasa baru balik lagi, nggak tahu. Baik, itu dia. Ini dia trading snapshot Bapak Ibu. IHSG-nya ditutup 0,95. 0,96. Jadi bola ini ciri-ciri tidak ada sentimennya. Jadi volume transaksi rendah. Tapi ada technical rebound dari kemarin karena turunnya kemarin. Nah, ini yang perlu selalu diwaspadai oleh kita. Secara teori dan fakta juga, retail kita tidak bisa mengangkat. Ini pasti ada sesuatu dan nggak tahu beritanya terakhir apa. Mungkin saya tidak tercapture. Kalau Bapak Ibu ada berita terakhir yang bisa kira-kira dicocok-cocokkan dengan kenaikan berapa menit, mungkin 15 menit atau 10 menit terakhir sebelum pre-closing, bolehlah di sharing ya, atau ini di pre-closing ada tarikan begini. Sharing saya juga nggak tahu, yang pasti kita lihat IHSG-nya akhirnya naik 0,96 dan transaksinya lumayan, ini lebih tinggi dari kemarin, hampir 15 triliun ya, cuman asingnya masih jualan. Asingnya di mana jualan BBCA. Jadi asingnya kalau keluar BBCA itu bukan asing yang asing-asingan, bukan kaleng-kaleng ya. Jadi mereka kalau di BBCA ini masuknya dengan analisa yang komprehensif, keluarnya juga Bank BMRI net buy ya. Di antara Anda BBRI di bawah 100 miliar, yang lainnya ya begitu-gitu saja, tidak terlalu signifikan, dan net sell-nya mengecil ya. Jadi 1,8 setelah kemarin dia asingnya keluar besar. Financial positif. Ini reboundnya di financial mungkin karena pendorong basic material, teknikal ya. Jadi yang sudah kayak MBMA itu kan, MDKA, yang itu yang kemarin tekan dalam, dia ada semacam teknikalnya. Jadi
Kalau Bapak Ibu mau buyback atau second chance to sell juga bisa, akan dianalisa. Kadang-kadang ada yang disebut dengan second chance to sell. Ya, dia sudah turun dalam, dia naik dulu. Kalau kita ada yang bilang, "Pak, saya stop loss-nya fire." Nah, besoknya setir manual manfaatin technical rebound. Oke, alertnya ada Inco jam 2, baru ada Java jam 3. Java ini Bapak Ibu, saya kemarin Extreme Fear, tapi nggak sempat pula saya buatkan. Saya buat tutorialnya untuk yang ledakan volume. Saya sudah kasih tahu Bapak Ibu, saham-saham yang ekstrim jaga atas, buatlah trading plan sendiri-sendiri. Jadi begitu. Nah, saya kan trader, jadi saya tanpa sepengetahuan dan tidak wajib juga memberitahukan ke orang-orang bahwa saya membuat trading plan Java. Ya, saya sudah masuk Java karena risknya kecil ya. Jadi kemarin ekstrimnya. Saya kemarin ada banyak switching, buyback ya, saham yang ekstrim, saham yang ledakan volume, kayak ULTJ, itu saya jaga atas, ada, dia turun saya beli, dia naik saya beli. Oke, mudah-mudahan bottoming dia ya, risknya kecil itu. Oke, ini alertnya ini Bapak Ibu berdasarkan big data analysis, machine learning, nama algoritmanya deep key learning ya. Jadi metodologinya bukan saya yang menciptakan, ya ada sekarang sudah banyak yang namanya Q learning sekarang. Oke, Bapak Ibu bisa akses besok Telegram botnya. Mudah-mudahan nanti kalau market buka, kalau ada alert, Bapak Ibu bisa lakukan menerima rekomendasi dari intraday dari big data analysis atau machine learningnya. Oke, Bapak Ibu, alamat Telegram botnya ada di deskripsi video. Bapak Ibu bisa join, bisa akses. Ada trialnya di situ. Telegram channelnya juga silakan bergabung, Bapak Ibu. Kita ada channelnya, juga ada diskusinya ya. Jadi silakan join, nanti gabung ke diskusinya. Ini belakangan ini cukup aktif juga ya, karena banyak juga orang yang belajar diskusi, mungkin merasa cocok dengan analisa volume price analysis juga ya. Tidak semuanya juga pengguna robotnya, tapi saya lihat lumayan lah ya. Websitenya, sosial medianya di follow, insya Allah akan saya follow back. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe ke channel YouTube ini untuk membantu supaya channel terus berkembang. Share juga supaya dapat banyak juga yang mungkin berminat atau mau belajar tentang volume price analysis. Disclaimer-nya on ya Bapak Ibu, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena memang saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi kalau ada yang mau bertanya-tanya, contoh aja cara analisanya, lakukan sendiri. Karena mau belajar saham itu tidak bisa disuapin, Bapak Ibu harus lakukan, namanya practice make perfect. Lakukan sendiri. Salah, lakukan sendiri, belajar risk management nanti ya. Namun begitu, jangan percaya analisa saya 100%. Jadikan saja sebagai second opinion. Prinsipnya, Bapak Ibu, jangan percaya dengan semua yang ada di pasar saham. Apalagi opini ya, itu jangan percaya. Karena semua orang, dalam prinsip kapitalis itu semuanya ingin mencari profit ya. Jadi ada namanya zero sum game. Sum game ya. Nah ini, kalau ada yang mau untung besar, dia harus profit besar. Ya jadi memang begitu ya Bapak Ibu. Memang pasar saham walaupun tidak 100% zero sum game, ada capital inflow dari dividen ya, tapi konsepnya di kapitalis ya seperti itulah. Nah, oke ya. Disclaimer on, Bapak Ibu. Your own risk, resiko ditanggung masing-masing ya. Jadi wajib punya trading plan dan money management. Bapak Ibu nanti kalau saya melakukan analisa, caranya Bapak Ibu ikutin. Mudah-mudahan tertularlah ilmunya, mengalami hal yang bermanfaat, pembelajaran, hingga bisa juga ikut membaca market ya. Itu saja. Karena apa yang terjadi di market itu adalah kejadian yang berulang. Cuman kita saja yang tidak paham ya. There's nothing new under the sun. Tidak ada hal yang baru. Perulangan selalu terjadi. Informasi workshop Bapak Ibu untuk batch 40 mohon sudah close kalau bisa ya Bapak Ibu ya. Kecuali yang mau jadi cadangan ya Bapak Ibu. Karena ini sudah mentok 9 ya, karena ada yang Pak saya bawa anak saya boleh nggak, ya udahlah, masa dipisah anak sama orang tuanya ya boleh.
Pak, saya ya datang dari luar kota, bisa ada yang datang luar negeri mah. Saya bisanya tanggal segini Pak, nggak bisa tanggal. Ya udah, ini tapi kalau bisa jangan dah mentok. Kalau lebih dari 9 atau 10 orang lah. Sebenarnya 10 orang bisa, tapi nanti mentok ya Bapak Ibu. Nggak enak. Belajar terlalu banyak orang itu tidak enak ya. Jadi pengajarnya mungkin konsep ekonomi berjalan ya dengan dapatkan ini. Karena saya juga ini workshopnya murah ya. Kalau dibandingkan dengan pesawat yang datang dari Sulawesi, pesawat yang datang dari mana-mana, ini harga workshopnya tidak seberapa. Saya berharap belajar bersama saya, ketemu ilmunya benar-benar dapat. Jadi sayang kalau pesantrennya rame nanti sungkan bertanya ya, sungkan. Ini kemarin aja kalau tanya lah peserta workshop, ada pertanyaan umumnya pada diam itu. Itu padahal udah nggak rame, apalagi kalau rame pasti sungkan. Ya kalau bisa Bapak Ibu atur waktunya ya, masih kita buka batch 41 ya. Jadi ini ada beberapa yang sudah minta, ya 8 masih oke lah. Oke ya Bapak Ibu, ada yang bertanya langsung mau mendaftar level volume price analysis, nggak bisa. Bapak Ibu yang tadi kemarin nanya mau ikut wake off, tidak bisa. Workshopnya harganya murah, tapi bukan masalah murahnya ya Bapak Ibu, bukan murah mahalnya, relatif itu. Tapi memang harus melalui workshop trading as a business dulu ya. Harus tahu bahwa tidak boleh nyangkut dulu, harus tahu risk dulu, baru kita belajar wake off method level advance-nya nanti di volume price analysis. Oke, mari kita pindah ke Telegram bot-nya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram bot-nya. Saya menggunakan Telegram desktop versi PC Windows. Di sini nanti dia bot ya Bapak Ibu. Kalau ada yang menawarkan Delquan bot tapi pakai WA, itu jangan, itu penipuan ya. Mulai ada yang menipu. Mungkin karena sering muncul di YouTube, mulai konsisten, orang berpikir, ini bisa ditipu nih orang lain. Pokoknya dia hanya Telegram dan dia tulisan bot di sini ya. Dan Bapak Ibu, bagi yang pertama kali menggunakan Telegram bot, nanti ketik saya ini help ya, help. Harusnya keluar seperti ini, list perintahnya. Kalau nggak ada itu hoax ya, hati-hati Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa tes dulu, ada trialnya ya. Ini adalah kalau ketemu dengan namanya volume price, udah benar itu insya Allah ya. Insya Allah udah benar nanti. Kalau Bapak Ibu request, ini jangan percaya kalau ada selain dari robotnya ya. Lalu di sini kita ada screening, ya kita kebetulan ada rekom, ada alert, nanti kita lihat. Kalau tidak ada kayak kemarin saya cari-cari di tempat lain yang cari saham yang screening, ekstrim, atau ledakan volume, ada pullback. Nanti kita lihat juga. Sekarang saya sudah ada beberapa saham yang misalnya sudah naik tinggi, lalu profit taking, kena trailing stop loss, exit sebagian, cash-nya banyak, saya switching. Memang begitu cari duit ya, kita cari saham yang potensial profit kalau udah naik tinggi dan dia sudah mentok ya amankan dulu profitnya, naikkan stop loss trailingnya, akhirnya kena exit juga kan. Jadi kalau ada yang bilang naik trailing, dia kalau nggak kena trailingnya itu agak aneh itu ya. Saya naikkan trailing, akibat dari naikkan trailing lah kemarin saya kena stop loss. Termasuk ada yang mau masuk ke MDKA, saya masuk, kena juga. Ya nggak apa-apa, berarti terselamatkan ya, nggak apa-apa. Kalau ternyata besok MDKA naik, berarti nggak rezeki, itu simple aja kalau trading. Oke, lalu jangan lupa Bapak Ibu ketik sini tutorial. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bisa nonton tutorial, kalau saya bicara tentang sinyal-sinyal volume price ada di sini. Lalu kalau bicara tentang saya cari saham yang speedometer ekstrim nih, screening saham ekstrim gear. Nah, ini atau saham-saham pullback. Nah, ini bisa. Kalau saya bicara tentang gap, wah ini ada gap atas, gap bawah. Nah, ini dia ada tutorialnya, silakan ditonton. Oke, sekarang kita mulai pembahasan aftermarket close. Perintah pertama adalah alert. Ada ya, Inco dan Java. Apakah ini kita beli? Jangan dulu. Kita analisa dulu ya Bapak Ibu. Kadang nggak cocok, ya jangan. Kadang, ya kalau ke Java saya sudah masuk kemarin ya Bapak Ibu. Maksudnya plan-nya sudah kemarin, masuknya hari ini. Tapi tidak semua kan, saya tidak masuk semua. Ada juga saya masuk, tapi dia tidak masuk Kompas 100 ya nggak akan ada analisanya lebih lanjut. Contohnya kemarin apa ya? Mana nih? Kemarin apa? WLTJ ya. Jadi saya masuknya ledakan volume. Kalau dia ternyata dia tidak akan ada alert karena tidak masuk dalam Kompas 100 gitu. Oke.
Sekarang setelah itu kita cek dengan Rekom, ya kan? Kalau Rekom ini dia menggunakan end of the data, kalau sinyalnya sudah keluar, dia tidak akan berubah. Yang kita cari adalah saham-saham yang keluar di alert robot, keluar di Rekom, keluar di datakan volume, yang di mana-mana lah. Semua dianalisa. Nanti ya dari 10 yang dianalisa, mungkin hanya 2 yang bisa masuk ke trading plan. Terus dari 2 itu mungkin 1 yang memberikan profit, 1 kena stop loss. Jadi memang kalau cari duit di pasar saham itu susah. Kalau ada yang bilang gampang, itu ragu tuh. Kalau bilang wah profit besar, tapi dia nggak pernah bilang tidak pernah kena stop loss, tidak pernah loss, bohong itu. Kalau cuma pamer profit saja tidak pernah kasih tahu, wah kena stop loss, itu agak meragukan. Saya sudah 19 tahun di pasar saham Indonesia, kena stop loss itu ribuan kali, susah ya, susah. Tapi dengan risk yang kecil, alhamdulillah profitnya konsisten ya, tidak ya dibanding loss, profitnya tetap terakumulasi lah. Oke, hati-hati banyak penipuan di pasar saham Indonesia ya. Apalagi pokoknya tentang keuangan banyak penipuan aja. Oke, kita lihat volume price analysis. ACES ini end of bearishness ya. Wah, ini dia menyatakan bearishness-nya mau selesai. Ini udah ada sinyal nih, ICBP juga, MNC juga. Coba Bapak Ibu bisa langsung cek VPA ACES. Apakah beli? Iya, nah. Analisa dulu. Kita lihat ya. Oh, ada sinyal nih, stopping volume ya. Ini pasti dekat-dekat demand nih. Ini bottoming bisa nih Bapak Ibu. Karena dia semacam spring. Nanti silakan. Ini volumenya bagus juga nih. Stopping volume ya. Sinyalnya stopping volume. Yang sudah ikut volume price analysis. Ini kita punya stopping volume. Yang dia cocok. Ini ada gap sedikit. Ya ini jaga atas jaga bawah lah. Risnya kecil ya. Jadi kalau dia cross ke bawah, exit. Ke atas kita dapat barang ya. Nanti kalau mau buy on weakness sampai sini juga nggak apa-apa ya. Karena kan mainnya mungkin time frame besar. Ini ACES ini dia the best time for buying. Mungkin ini second chance to buy. Oke, begitu ya. Jadi memang Pak saya udah exit kemarin. Buyback lagi lah kalau memang mau. Karena potensinya nih kan dia low, high low nih sebenarnya. Ini juga naik ke atas. Tapi kita nggak bahas ACES ya. Apalagi CBP silakan gitu. Lalu kita lihat BBYB Breeze engulfing, Cimorai bullish engulfing. Kita lihat apa saham hari ini. Ini ada banyak yang technical rebound ya. Ini ada potensial yang tulisan potensial reversal ini biasanya bagus nih. VPA NISP. Lihat. Biasanya sinyalnya bagus. Volumenya juga harusnya itu mudah-mudahan bagus. Oh, enggak terlalu suka pula ya. Yang ini volumenya kecil enggak. Lebih bagus tadi VPA ya. ESA sell, kemarin Pak bilang, ada yang Pak saya kena ESA. Itu cek ESA sell apakah selamat. Karena sinyalnya sell nih, pakai PWS ya. PWS ESA. Karena sinyalnya di PWS nih. Ada sinyal sell? Iya, ini ada sinyal sell ya. Gitu mungkin. Ya, itu kalau dari ini sell, no supply sinyalnya. Tapi. Oke. Dead cross. Tidak banyak ya. ACES lower down-cian. Ini tricky ya Bapak Ibu. Karena dia masuk lagi. Itu kita belajar di volume price analysis namanya semacam spring ya itu. Ya, menarik juga itu. Tapi nanti lah lihat saya kalaupun analisa saya bikin analisa sendiri saja supaya waktunya nggak banyak. Karena Jumat besok liburan saya keluar kota. Sabtu Minggu liburan. Kalau ada waktu nanti saya bawa laptop di hotel. Kalau ada waktu untuk analisa saya buat analisa. Rocket Jet ada beberapa yang bagus, MTEL, Auto, MIDI, Emyor, ya. Emyor kayaknya ada berita ya, nggak tahu. Apa pakai Jet. Jadi begini, memang rajin harus analisa, harus screening. Emyor kan ada di Jet ya. Ada sinyal buy. Oh ya, ada rebound ya. Bottom ini. Ini bagus ya. Silakan dianalisa seperti biasa. Apalagi gitu saya cari ya. Itu. Sekarang kita lihat SCR Vboom. Nah, screening ledakan volume ini favorit saya. Kemarin saya masuk di ULTJ, saya buat tutorialnya. Ini kadang-kadang kan tidak harus. SIMP ini adalah ledakan volume. Gitu, PPA SIMP. Tonton aja tutorialnya. Bener. Wah, nggak oke ya. Tidak oke. Jadi nggak semuanya. Kenapa? Dia naik. Berbeda dengan ULTJ kan tutorialnya sudah ada.
VPA ULTJ. Ini kan naik ke atas, jadi ledakan volume saat naik itu tidak bagus. Ini ledakan volume saya turun ya. Nah, dia turun, dia pullback. Nah, jadi saya kemarin jaga atas, ini dapat nih saya. Masuk, masuk ya, ini makin besar. Kalau dia turun ke bawah, saya makin besar, mudah-mudahan masuk, naik lagi ya. Karena risk stop loss saya sudah ada, saya jaga atas, turun ke bawah malah bagus, dapat diskon. Makin dalam makin bagus, mudah-mudahan naik. Kenapa lihat nih volumenya teh? Ya, ini lihat juga akumulasi. Udah saya jelasin di tutorialnya ya. Jadi masih ada kesempatan untuk ULTJ masih bisa. Jaga atas. Nah, ini kan bawah. Nah, saya masih ada order di bawah ini. Tapi udah dapat ya, udah masuk. Jadi risknya kecil, rewardnya lumayan di sini ya. Gitu. Oke. Apalagi ya udah itu sekarang kita apalagi Nobu nanti lihat ya. Sekarang kita lihat SCR Extreme. Java saya kemarin buat trading plan-nya di Extreme. Sekarang sudah tidak ada. Sekarang ada Doit. Doit nanti kalau ada waktu kita bikin apalagi. Nggak ada ya, cukupnya. Mungkin Doit kalau ada waktu Speedo Doit. Nanti kalau ada waktu saya buat, kalau nggak ada, ini Doit ya, sudah ekstrim. Ibu cek VPA Doit. Jadi begitu ya, di aftermarket close ini kerjaannya adalah screening, belum tentu semuanya bagus. Ini harusnya ada demand zone di bawah. Jadi dia turun ke bawah, kita tunggu lah. Ini ledakan volume juga nih. Cek aja ada nggak VPP Doit, ada nggak demandnya? Kalau nggak ada di daily, di weekly, gitu. Jadi ya ada ya. Nih, demandnya ada nih. Nahan sekarang di bawah juga nih ada nih ya. Ini adalah. Kalau Pak nggak kelihatan demandnya, ya ini sebenarnya ada rejection ini. Kalau nggak demandnya tidak lebih besar daripada supply, dia nggak akan naik. Tapi ini ada yang dijebol, dia mungkin ngejar ke bawah dulu. Silakan cek weekly-nya lah. Itu nanti ya, kalau ada waktu. Kalau nggak ada waktu, jangan komplain ke saya. Bisa lakukan analisa sendiri, banyak tutorialnya. SCR. Tadi tidak banyak berarti yang ekstrim ya. BSD masih ekstrim nih, bisa cek nanti. Doit, MTech, ya yang kenal-kenal film Extreme Fear. Nah, nantilah ya, Bapak Ibu silakan lakukan sendiri. Kita cek dengan SCR, Panic, atau cari saham-saham yang habis panic terbit lahop. Dicek satu-satu. Dicek satu-satu nih, mana yang habis panic terbit lahop. Jangan yang beli yang habis panik semakin panik ya. Ini Java, Star JPFA. Saya udah masuk. Mungkin masih belum ya dia. Ya pelan-pelan, slow dia, slow up. Pelan-pelan saja. Mana lagi kalau ada yang lihat? Saya cek sendiri ya Bapak Ibu yang menarik kira-kira habis panik terbit lahop. Lalu cek dengan SCR Hope. Ini saham-saham yang Hope. Kalau sudah Hope, mudah-mudahan kita cari yang biarkan dia kalau bergerak ke arah grid. SCR Top FF Foreign Flow. Tadi kita sudah cek untuk foreign flow. BMRI paling banyak di akumulasi asing, BBCA paling banyak diguyur. Nah, kita lengkapi dengan SCR top kaki. Kita mau lihat hajar kanan hajar kiri sesuai dengan hukum pertama Wyckoff yang sudah ikut workshop trading as a business volume price analysis, kita makin detail ya. Antam hajar kanan termasuk dia Antam hajar kanan tapi asingnya jualan. Lokal nih ya ngangkat rebound. Tapi diguyur lagi kayaknya. Ini yang hajar kiri aman sama BBCA. Jadi BBCA jelas asingnya jualan juga dihajar kiri. Berarti supply-nya kuat. BBRI juga hajar kiri ya. BBRI. Oke, asingnya net buy. Tapi dia hajar kiri. Kita lihat SCR pullback. Ada nggak saham-saham yang pullback? Banyak. VPA, HRT ini ya kadang-kadang nggak berrezeki. Ya ini kalau begini jangan ya. Harus baca juga Wyckoff-nya. Ini ada stepping out, ini akumulasi, double top. Ya, ini adalah the best time for selling, second chance to sell, dia akan turun. Oke, jadi begitu. Jadi analisa dulu Medco, PSAB, SMR, Toba, VPA,
Coba. Ya, saya bikin begini MDK kena stop loss. Ya, biasalah. Oh, dia sangat naik. Ah, ini rentan ya. Jadi sahamnya turun, volumenya turun. Nah, ini agak nggak berkorelasi nih. Turun, volume turun. Kalau dia turun, sahamnya naik, baru kita khawatir. Ah, ini tricky. Tapi kalau stop loss di sini, saya rasa risknya kecil. Jaga atas. Kalau dia ada rebound, ya ini jaga atas lah. Ya, jaga di paling bawahnya. Low-nya berapa? Low 710. Ya, beli di 710, exit 7 beli 700 ya. Exitnya di 700. Ya, ini dimanfaatin pullback. Soalnya nih dia turun, volumenya kecil gitu. Kalau dia ini yang sudah ikut volume price analysis paham lah kenapa dia turun, ini ya turun, ini ya turun. Kalau dia turun ini ya naik, baru kabur kita. Ini divergen ya, apa namanya? Tidak harmoni ya, Bapak Ibu. Ya, gitulah ya. Nanti waktunya habis pula bahas-bahas itu. Oke, sekarang kita mulai pembahasan composite dulu dengan Speedo Composite. Fear ya, jadi saat ini masih terdeteksi supply-nya masih lebih besar daripada demand. Bisa jadi memang supply-nya masih besar atau demand-nya belum masuk. Kalau demand masuk dia akan mengkeret ke netral ya, gitu ya. Ya, kita nggak tahu kalau demand-nya besok tambah kuat dia akan ke sana, tapi kalau supply yang masuk dia akan extreme bear. Kalau sudah extreme bear kita sudah mulai bisa buy on weakness. Lalu kita cek dengan W ya, W star, W speedo dulu. Walaupun belum hari Jumat, tapi ini terakhir. Netral dia, Bapak Ibu. Weekly-nya netral. Lalu kita cek dengan star C0. Ini Bapak Ibu cek-cek saja ya. Ini kalau star C0 untuk sektoral, properti relatif berbalik dia melemah, terus menguat. Cyclical, nah cyclical kalau gini nggak kelihatan, Bapak Ibu cek aja star C berapa cyclical nih? Nomor 2. Star C2. Nah, gitu lihat saham-sahamnya. Wah, ini ada ya, era auto menguat, KPIG, atau Bapak Ibu mau lihat apa ya penekannya hari ini. Finance sektor nomor berapa? Finance sektor nomor berapa? Finance itu 4 ya. 4 kalau nggak salah finance itu. Mana nggak kelihatan? Ya, star C4. Ya, di sini kita lihat BBYB ya, habis panik terlebih dahulu. BBRI mulai ada pembelokan. Nah, bottoming nih BBRI ini relatif terhadap composite. Begitu ya. Lihat sektornya. Oke. Sekarang kita mulai dengan VPA, monthly composite. Nah, dekat-dekat akhir bulan kita mulai lihat monthly-nya. Monthly-nya candle-nya ada apa ini namanya? Inside bar atau apa ya? Ini namanya double candle ya. Cuman volumenya sudah di atas rata-rata. Masih sudah di atas rata-rata, cuman down volume sedikit karena ada libur ya. Ini agak rentan ya. Nanggung ini. Dia posisinya di atas. Volumenya sudah di atas rata-rata, spread-nya yang di bawah rata-rata ya spread-nya. Ya, di sini kita tampak dia turun. Artinya ini volumenya melemah, down volume ya. Ini down volume juga. Ada distribusi di situ. Kita cek dengan VBP monthly composite. Mudah-mudahan bisa cepat lah. Ya, dia ada rebound ya. Ada rejection berarti ada demand-demand di bawah ini yang menahan dia supaya tidak turun. Yang kalau dia turun ke bawah, Bapak Ibu perhatikan saja demand zone. Ini ada demand zone, ini ada demand zone. Itu ya untuk jangka panjang tapi kalau monthly. Trennya jangka panjang up untuk moving average 200. Sementara ini kita lihat dengan VPA weekly composite. Sudah hitung candle weekly, sudah close ya weekly-nya. Test for supply. Apa itu test for supply? Test for supply adalah sign of strength. Wah, ini weekly-nya menyatakan ada penguatan, bukan penguatan. Dia tes, ada nggak supply-nya? Ya, ternyata supply-nya tidak ada, dia masuk lagi ke atas. Oke. Ya, itu dulu weekly-nya. Kenapa? Tapi apakah ini valid atau tidak? Menurut saya abaikan dulu.
kita tunggu lagi validasi satu candle ya. Kenapa? Candle ini adalah validasi untuk 4 hari trading, sementara sebelahnya adalah 5 hari trading. Jadi, karena adanya hari libur, membuat analisa volume price analysis itu agak menjadi ambigu untuk konfirmasi. Jadi Bapak Ibu percayalah bahwa tidak ada sistem yang sempurna ya. Walaupun volume price analysis ini atau Wyckoff ini sudah ditemukan mulai pertama kali pemikiran itu muncul oleh Richard Wyckoff tahun 1920 buku pertamanya. Itu ada kelemahan gitu ya. Kelemahannya kalau market banyak libur, volumenya susah diinterpretasi. Oke, itu faktanya mau bagaimana lagi ya. Jadi harus sadar diri kita kalau Bapak Ibu cari sistem yang sempurna, ya tidak ada. Tapi yang cocok mungkin mudah-mudahan cocok antara volume price-nya. Simple ya Bapak Ibu, volume price. Oke, jadi volumenya ini diabaikan dulu, sinyalnya diabaikan karena kalau dia seandainya besok masih ada, mungkin dia akan naik ke atas sampai di atas rata-rata. Kita lihat dengan VPA composite. Kalau daily valid ya, karena daily kan nggak pengaruh. Oh, hati-hati daily ya Bapak Ibu. Lihat sinyalnya tidak ada, volume di bawah rata-rata ya. Lihat warna kuning, artinya ini tidak ada pemain besar, low volume. Retail sama retail artinya nggak terdeteksi secara ini ya, maksudnya mungkin ada pemain besar tapi caranya dia pakai entry-nya mungkin 10 lot 10 lot 10 lot gitu loh, pakai automatic trading. Bisa saja sehingga tidak terdampak besar, atau juga volumenya kecil karena atau mungkin sudah liburan anak sekolah ya. Fund manager mungkin ada yang cuti gitu ya, nggak tahu kita, sentimen juga nggak ada. Jadi ini kalau kita baca Bapak Ibu ya, ini kita crawling, ini ada anomali ya. Jadi sebelum ini terjadi, saya sudah mengindikasikan pergerakan sinyal sell on strength. Ya, jadi di sini sudah mulai sell on strength ketika muncul sinyal ini saya. Ya, lalu divalidasi oleh volume. Nah, ini kalau yang sudah ikut level advance kita namakan surge. Nah, ini ledakan volume ya. Jadi di sini sudah keluar. Oke. Nah, keluar, dikasih kesempatan keluar sekali lagi ya. Udah, ini udah exit, sisa-sisa saya kena stop loss. Lalu saya pamer lah, saya kena stop loss padahal saya sudah sell on strength di sini. Banyak cash, sekarang kena lagi. Nah, ini disebut dengan the best time for selling. Nanti di level basic kita belajar ini, the best time for selling. Jadi tidak ada waktu yang lebih terbaik jualnya di sini. Kan dia turun. Biasanya dia akan memberikan 80%. Secara teori, dia akan memberikan namanya second chance to sell. Dia akan naik ya. Kalau dia valid ya. Lalu kalau sudah jualan, dia akan lanjut turun, mungkin akan menutup ya. Jadi jangan dipotong kalimat mungkin saya, mungkin akan menutup gap atau menutup bawah. Nah, gap ini bagaimana? Ada namanya kick off gap. C kick off gap. Seperti main bola lah. Ada kick off-nya. Nah, kalau kick off nggak langsung ditutup biasanya. Tutupnya nggak tahu kapannya. Jadi bisa saja dia turun sampai di sini. Ya, untuk naik. Ya, gitu. Jadi, tapi bisa juga sampai bawah, kan saya tidak tahu. Kalau kita lihat volume price, volumenya low, price-nya below ya. Apa yang kita mau ngomong apa ini, Bapak Ibu ya? Volumenya kecil, transaksi kecil, candle-nya di bawah rata-rata. Ya, kita tunggulah ya. Jadi, kalau sudah exit, ya, mainnya switching boleh. Tapi kalau dia nanti turun ke bawah, maka akan berjalan fungsinya. Ini adalah high-nya, ini adalah low-nya. Dia naik ke atas, bisa ke atas menurut saya. Bisa dia ke atas, maka ini menjadi high low. Kalau dia turun ke bawah, menjadi lower low, maka terbentuk trennya ya. Ya, kita masih menunggu. Karena ini kalau dari struktur kita sebut sebagai mungkin adalah second chance to sell. Ya, ini kalau naik volumenya kecil mau ngomong apa kita? Apa penjelasannya? Karena bulan purnama, bulan sabit, ya nggak bisa juga lah, nggak ada hubungan bulan sabit dengan volume kecil, perdagangan kecil. Oke, kita lihat VBP komposisi ya, sambil bagi-bagi ilmu lah ya. Karena juga saham kalau dipaksakan juga. Kenapa dia turun? Karena dia menyentuh supply zone. Begitu dia naik, ini ada apa namanya? Ada sell mother candle. Dia kena dulu. Maka yang nyangkut di sini keluar pada saat di sini ya, keluar. Supply meningkat, dia turun lagi. Yang telat keluar, ini ada garis, mungkin dia akan kena
support become resistant, maka dia jatuh. Mungkin ya. Itu plan ya. Plan A, plan B, plan C bisa. Saya sering salah Bapak Ibu. Jangan dipercaya juga. Oke, kita lihat foreign flow. PIF, composite. Suka nggak suka ya, asing itu berpengaruh terhadap psikologi terhadap kompositnya, IHSG-nya ya, sebagai proxy, sebagai acuan. Hari ini asingnya net sale 184 miliar, dalam 5 hari ada net sale 5,1 triliun. Dalam 20 hari net sale 9,7 triliun di IHSG, dalam 60 hari ada 17 triliun net sale. Dalam 100 hari ada 36,6 triliun. Tercatat asingnya keluar terus ya. Jadi memang asingnya masih keluar, belum ada signifikan masuk. Oke, itu dia kompositnya Bapak Ibu. Kita mau melihat sahamnya sekarang ya. Jadi Bapak Ibu bisa diikutin step by step ini acara analisa saham. Mungkin Bapak Ibu tidak menarik Inco atau Java, tetapi caranya sama ya. Pertama kita cek dulu dengan portfolio volatility map. Kita cek dulu Inco sama JPFA bagaimana volatilitas mereka. Jadi masuk saham itu nggak sembarangan juga ya. Java sama Inco, kita lihat Java ini sudah rebound, padahal menarik ya, kemarin dia ekstrim ya. Jadi Inco, jadi saya Java-nya masuk dengan plan kemarin. Sekarang Inco-nya ini apa ya sinyalnya? Nggak tahu juga. Technical rebound, nanti kita lihat lah. Kita cek dengan PCM. Korelasi, bagaimana korelasi mereka? Kalau mau masuk Java, mau masuk Inco, apakah boleh atau jangan sebaiknya? Kan harus cek dulu. Korelasinya tinggi, kalau sudah Inco jangan masuk Java, kalau Java jangan Inco. Kalau mau masuk dua-duanya, lot size yang kecilin. Ini kita bahas di trading auspiciesnya bagaimana risk itu harus kecil. Masalah mana saham yang naik kita nggak tahu, tapi nggak bisa kontrol ya. Tapi risk bisa kita kontrol. Tidak ada yang, kalau baca-baca buku, pengalaman saya tidak ada yang lebih hebat sebenarnya dari risk management. Pengalaman saya, mungkin pengalaman orang lain, supaya laku followernya banyak, ya lain pendapatnya. Oke, kita mau bahas apa? Kita bahas Java ya, Bapak Ibu ya. Java lah ya. Java ini, Java sama Inco sama saja, tapi kita bahas Java. Nanti kalau Bapak Ibu ternyata Inco, silakan lakukan analisa sendiri. Mungkin Inco yang lebih baik, biasanya sering saya bahas Java, malah Inco yang terbang. Sering sekali, jadi jangan juga dipercaya saya. Bapak Ibu lakukan analisa dua-duanya. Karena setelah ini, video ini, tentu saya akan bahas Inco. Ya gitu. Kita cek dengan alert JPFA. Kita lihat alertnya dulu. Sebagai langkah pertama. JPFA adalah fresh. Wah, menarik ya kalau untuk melihat saham-saham yang fresh ini. Apa sentimennya? Kalau Bapak Ibu punya sentimen tentang Java, tolong di komen saja. Kita cek dengan Spido JPFA. Kita lihat Spido untuk daily-nya, dia berada di zona fear. Ingat ya, dia berada fear. Tapi saya yakin kemarin ekstrim. Jadi saya masuknya trading plan-nya kemarin jaga atas jaga bawah ya. Jadi dapat, nanti kalau dia turun lagi, saya akan malam ini saya akan atur lagi trading plan saya. Karena sudah masuk. Kita cek dengan Spido JPFA. Kita lihat speedometer untuk weekly, fear juga. Agak telat ya, nggak apa-apa. Speedonya, weekly-nya fear. Kita cek dengan star JPFA. Rotasi sahamnya pelan-pelan naik ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa saja dia langsung naik ke atas, tidak pakai ke arah hook. Ya, kalau ada penguatan relatif terhadap composite. Saat composite-nya menguat, dia juga menguat nih. Kita lihat star JPFA. Kita lihat weekly-nya. Weekly-nya kita harus sabar. Kenapa? Weekly-nya ini sudah lewat grid, ya sudah fear, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia masuk sini, kita main di weekly. Oke, jadi harus sabar ya Bapak Ibu, siklus weekly-nya sedang menyelesaikan kepanikan, tapi belum selesai paniknya, masih ada. Lalu kita cek dengan VPA monthly JPFA, mulai dari struktur besar dulu. Wah, jadi ya siklusnya marking up, distribusi, ini siklusnya ya. Di sini jualan, turun lagi beli, jualan, nah akumulasi, di sini jualan. Nah, di bawah ini kalau ada demand, kita nanti kalau diturun ke bawah buy out weakness. Tapi untuk struktur besar itu, kita lihat dengan VBP monthly JPFA, harusnya ada demand zone di bawah.
Karena polanya bola balik seperti itu aja. Kita manfaatin. Nah, oh dia jebol ini ya. Di bawah sini ada dimension. Oke, nanti mungkin terbacanya di weekly. VPA weekly JPFA. Weekly-nya terpaksa sudah valid. Ada sinyal test for supply juga. Jadi dia minggu ini tekan ke bawah. Masuk lagi ya. Ada test for supply untuk mengetes apa? Mengetes demand yang di sini. Oke, jadi yang pasang stop loss di sini, ya nggak tahu nih nggak kena lah ya. Jadi memang ketes, mudah-mudahan naik, tes sekali lagi baru naik. Mudah-mudahan dia jadi double bottom lebih bagus. Zona ini sebaiknya memang dites sekali lagi, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa ya. Ini biasanya double test, oh ini ada yang nggak. Ya, kita lihatlah. Karena dia sudah ada sinyal sign of strength. Namanya sinyalnya adalah SOS. SOS test for supply, tapi masalahnya volumenya di bawah rata-rata ya. Oke lah, nanti kita lihat di dalamnya. Harusnya dia ngetes demand zone PBP weekly JPFA. Jadi begitu Bapak Ibu, kita top down analisanya. Oh ya, ini yang dia tes, tapi di bawahnya ada demand zone ini. Jadi kalaupun dibawa tarik ke bawah, masih ada dimensionnya, ini cukup kuat ya. Oke. Ya, ini ya di daily itu dulu ya Bapak Ibu. Kalau lihat struktur besarnya, dia akan begini ya. Ini karena ada demand, ini ada demand. Makanya nanti kita lihat entry di daily-nya, yang penting stop loss-nya kelihatan. Sebenarnya kemarin di daily stop loss-nya kelihatan. VPA JPFA. Saya jaga atas ya. Ya. Jadi saya jaga atas dapat ya. Jadi ini namanya selling climax. Kita namakan selling climax. Dia naik, volumenya up ya. Bagus ya. Nanti ini adalah auto reaction, dia akan turun lagi. Disebut dengan secondary test. Oke. Nah, jadi saya jaga atas. Ya, stop loss masih di bawah, masih sama. Jadi order saya akan saya jaga atas lagi, mungkin supaya dapat dia turun ke bawah, saya dapat lagi ya. Oke. Stop loss-nya kelihatan. Jadi kalaupun dia tidak sesuai dengan rencana saya, misalnya di sini ya, atas selling auto reaction secondary test, ya stop loss ini exit. Jadi stop loss itu biarkan dia tetap semula, cuman ordernya supaya dapat lagi di atas, kita misalnya ini satu lot, naikkan lagi, kalau dia turun ke bawah kita dapat lagi piramida. Ini volumenya bagus. Sinyalnya strengthening returning after downtrend. Jadi ada pembelakan dan kita mungkin menganggap dia daily-nya adalah auto reaction. Masih bisa naik lagi, jadi kok masih bisa turun lagi. Oke. Yang penting stop loss-nya ada, risk-nya kecil. Nah, begitulah ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu lagi mau jelaskan apa. Selain kita trading itu risk harus kecil, profit harus lebih besar daripada risk-nya. VPP Java. Ya, target saya sih kemarin di 2000 ini, sebelum 2000 akan exit ya Bapak Ibu. Ya, karena ada psikologi level di 2000. Jadi beli di sini, jual di 2000 nih cukup lah ya. Kalaupun sisanya let profit run. Oke, kita lihat dengan wave JPFA, wave-nya mungkin belum. Belum ya, wave-nya belum, masih tekanan. Nih belum ada wave pembalikan. Hari ini aslinya ajar kanan 10,53 miliar. Lalu kita lihat dengan evol cek dulu JPFA. Powerbox. Oh, ini ada gap ya. Ada gap. Ini ada gap sudah tutup. Jadi untuk ngecek gap inilah ya. Ini atasnya ada gap ternyata. Oke, kelihatan di situ. Sekarang kita cek dengan DOM. DOM JPFA. Jadi kalau dari dominasi rasio tanggalnya sudah tanggalnya belum. Belum ya tanggalnya. Insya Allah nanti saya cek lagi nih kenapa belum. Habis ini saya cek lagi. Kita cek dengan foreign flow PIF JPFA. Foreign flow untuk saham JPFA
Oke. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Java, Bapak Ibu. Kita bisa lihat sejak mungkin awal November asingnya distribusi, dia konvergennya. Sahamnya kalau lihat tren naik. Oke. Begitu sahamnya turun, mulai awal Maret asingnya akumulasi besar nih. Ini nggak tahu apa maksud asingnya ya. Jadi 2 bulan dia akumulasi, nah sekarang 2 bulan dia mulai distribusi tapi makin kecil ya. Kalau kita lihat hari ini net sale 6,1 miliar dan 5 hari tercatat net sale 17,5 miliar dan 20 hari. Nah, ini acuan 20 hari tercatat net sale minus 75 miliar. Dalam 60 hari ada sisa net buy 64,3 miliar net buy. Dalam 100 hari ada akumulasi 152,8 asingnya melakukan akumulasi. Inilah catatannya Bapak Ibu. Kalau saya lihat sih dalam 20 hari dia sudah net sale mungkin jelas downtrend. Cuman volumenya untuk jualan makin mengecil. Ya, mudah-mudahan bottoming ini ya. Oke, kita lanjut dengan tren JPFA. Oh, ini trennya ya Bapak Ibu. Ah, ini kan otomatis dia. Ya, bisa salah saja. Q1 2025 dia under value. Kalaupun mau lihat fair value-nya ada 1777 kalau percaya ya Bapak Ibu. Sekarang kita cek dengan PWS JPFA. Jadi kadang-kadang rezeki kita dapat pakai saham yang ekstrim ya gitu, buy on weakness ya. Jaga atas jaga bawah. Volumenya tinggi, spreadnya dasar rata-rata, volumenya high. Jadi ini adalah volume price saya tambahkan karena ini Heikin-Ashi ya. Jadi untuk saya itu memang tidak agak susah kalau trading tanpa ada konfirmasi volume. Ada kayak ada yang ganjal aja kurang ya. Stokastiknya sudah sinyal buy, RSI buy, tapi trennya masih down kalau Heikin-Ashi-nya. Jadi sudah sedikit perubahan warna, sinyal buy belum muncul. Kita nanti kalau sudah muncul trend follower untuk followernya sudah muncul di sini, ya. Followernya untuk trend following nanti udah mulai agresif. Sekarang kita buy on weakness, jaga atas, jaga bawah, ya. Sabar aja lah masuk sedikit-sedikit. Target bisa 2000, bisa 1800, yang bebas. Oke, sekarang kita lihat saham yang lainnya, tapi ini anda saya singkat saja. Alert Inco ya, Alert Inco. Dia tidak fresh Bapak Ibu. Sebelumnya, oh ini volatilitasnya tinggi berarti. Kita cek dengan Speedo Inco. Nanti Bapak Ibu silakan lakukan analisa Inco sedetail Java. Inco supply-nya lebih besar daripada demand di time frame daily, artinya ya belum cukup ya, dia masih walaupun ada alert masih kuat supply-nya. Kita cek dengan Star Inco. Nanti Bapak Ibu silakan cek weekly-nya sendiri kalau berminat di Inco. Inco kalau lihat rotasi daily-nya dia masih relatif terhadap komposit. Jangan lupa kalimat relatif terhadap komposit. Inco bergerak menuju zona fear secara stabil ya, jarak antar bintangnya juga ya ini turun terus aja relatifnya. Artinya supply-nya masih bergerak masuk terus, mungkin dia akan masuk di zona fear. Kalau makin kuat, dia akan jatuh ke panic. Panic kalau udah selesai, dia akan habis panic terbit lahu. Kita lanjut dengan VPA Inco. Bagaimana full price-nya? Ini semacam pullback ya. Oh, harusnya Inco-nya aman karena dia belum close di bawah 30. Kalau close di sini maka dia menjadi the best time for selling ya. Saya cek ini sinyalnya they move indicate strength, volumenya low tapi up volume. Ini kemarin ini sinyal rebound juga nih, up volume. Oke. Selagi dia tidak close di 3053, 3053, 2 tick di bawahnya sebenarnya masih aman nih. Tinggal dicek ada nggak supply zone atau yang ini. Karena ini kan selling climax. Ini kalau jebol baru ya. Cuman hati-hati spring. Ini dia turun, volumenya turun. Tadi kalau dia turun, volumenya naik, baru saya agak khawatir ya. Walaupun kita lihat ada distribusi wajar lah, sahamnya turun kan. Tapi volumenya ini mengecil. Jadi karakter khususnya itu, ini kan low volume, artinya retail. Tiba-tiba masuk climax. Volume. Masuk climax. Artinya ini ada yang masuk ini Bapak Ibu. Ada demand-demand yang masuk kalau volume warna hijau nih ya.
Namanya climate fall up. Oke, jadi jelas kalau dia belum close, belum exit. Saya nanti cek lagi nih, Inco masih ada atau enggak ya. Inco-nya kayaknya stop loss-nya belum kena nih di ini. Kalau dia kurang, kena lah saya mungkin. Ini the best time for buying, dia akan mencari second chance to buy mungkin. Mainnya di weekly nih, VPA weekly Inco. Jadi kadang kita paksa interpretasi daily, ternyata main di weekly ya. Ya, jadi di weekly-nya low, high, high low. Ini ada rejection, namanya test for supply, mudah-mudahan naik ke atas, membentuk higher high. Jadi mainnya di weekly ya. Kalau weekly mungkin dia sampai ke 5.000, bisa jual setengah, sampai 7.500 jual setengah. Ini atau di sinilah nih. Ini ada sell mother candle. Sejak dia turun langsung bearish. Nah, ini 6.000, 7.000 bisa exit ya. Kita lihat dengan foreign flow, PIF, Inco. Berikut ini chart foreign flow untuk Inco ya Bapak Ibu. Inco ini dia asingnya flat saja, walaupun sahamnya jatuh dia nggak keluar nggak masuk di bulan Februari. Tapi di awal Maret dia langsung lepas kendali ya, buang jatuh semua, nggak tahu ini ada sesuatu atau apa. Setelah itu dia balik lagi. Tapi nggak signifikan, sahamnya yang bergerak naik. Nah di sini terjadi divergen, artinya speki ya, sahamnya asingnya masuk keluar, susah juga dipegang ini. Tapi dia kalau lihat ini ada golden cross, trennya up ya. Hari ini memang net sale 9,3 miliar, tapi dalam 5 hari masih tercatat net buy 25,4 miliar dalam 20 hari. Ini acuannya, dalam 20 hari ternyata asingnya sudah akumulasi sebanyak hampir 90 ya, 89,5 miliar. Dalam 60 hari tercatat net sale 120 miliar, dalam 100 hari ada 152,5 miliar asing net sale. Jadi ya ada keluar sedikit-sedikit ya. Kalau dilihat mungkin nggak tahu nih, harus cek dominasi rasionya. Dom Inco. Ini sudah update belum ya? Oh belum. Ya nanti diupdate ya Bapak Ibu. Oke itu saja saya rasa aftermarket close untuk malam ini. Silakan Bapak Ibu analisa detail, cari-cari opportunity, mungkin ada sample back tadi banyak. Kalau saya tidak membuat tutorial, Bapak Ibu lakukan sendiri. Saya juga kadang-kadang masuk tidak bikin tutorialnya ya. Saya sudah masuk kayak beberapa saham yang ekstrim, yang ini ya dari screening walaupun tidak ada alert, atau dari the best time for buying nanti juga kalau ada waktu, karena kan saya trader biasa cari duitnya dari ini, tidak cuman sharing ilmu supaya yang tidak sempat ikut workshop bisa dapat ilmunya juga. Oke, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like channel YouTube ini Bapak Ibu, semoga berkembang. Yang mau ikut workshop yang tersedia di batch 41, mudah-mudahan kalau setelah ikut trading SPC Bapak Ibu bisa melanjutkan level advance-nya dengan volume price analisis supaya nanti nyambung apa yang diomongin ya. Itu saja bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Mungkin munculnya analisa berikutnya hari Sabtu, hari Minggu, atau nanti pulang dari liburan Bapak Ibu bisa lakukan sendiri analisanya. Selamat berlibur. Anak-anak lagi libur sekolah juga ya. Kita nikmati hidup. Jangan hanya di market terus. Insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.